Oke, di sini saya mendapatkan konsumen dengan keluhan mobilnya mengalami pincang mesinnya dan juga terdapat check engine menyala. Ini unitnya yaitu Honda Jazz. Ya, kita akan coba cari atau temukan solusinya untuk memperbaiki. Ini saya kedapatan satu unit Honda Jazz yang mendapatkan masalah berupa check engine menyala dan putaran engine-nya pincang. Menurut pengalaman yang saya alami, biasanya hal seperti itu dikarenakan yang pertama dari sistem engine-nya, apakah itu dari sensor ataupun soket yang kendor. Tapi untuk itu saya akan tunjukkan dulu bagaimana kondisi engine sekarang. Oke, kita coba kunci kontak on. Oke, di sini panel instrumen semuanya normal, menyala, termasuk dari engine lamp. Di sini menyala dengan normal. Lalu kita coba start. Di sini semua indikator itu padam ketika di starter. Namun di sini terlihat bahwa engine lamp itu tetap menyala ketika mesin sudah berputar. Kesimpulannya mungkin ada kerusakan di bagian sensor. Nah, oke, selanjutnya saya akan mencoba melakukan penyekenan menggunakan alat diagnostic scan tool. Ini dengan merek Lenovo berupa tablet seperti ini alatnya. Lalu di sini ada DLC, soket DLC 16 pin yang memakai Bluetooth. Nanti ini kita akan coba masukkan ke bagian DLC yang ada pada unit. Oke, selanjutnya kita coba cari letak dari DLC, soket DLC dari Honda Jazz ini. Kita coba lihat di bagian bawah pengemudi, sistem pengemudi di sini. Oke, untuk soketnya letaknya berada pada bagian bawah sistem pengemudi. Di sini jumlah pinnya sebanyak 16 pin. Kita coba masukkan seperti ini sampai lampu indikator berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa terjadi konektivitas antara soket DLC ke bagian unit kendaraan. Oke, setelah kita pasang, selanjutnya kita buka tabletnya. Oke, selanjutnya kita coba pasangkan alatnya di bagian atas supaya memudahkan pada saat pengoperasian. Selanjutnya kita hidupkan, buka, dan di sini terlihat untuk aplikasinya itu bernama OBD Pro. Ya, tapi sebelum itu kita coba posisikan dulu kunci kontak pada posisi on. Setelah itu kita buka aplikasinya. Di sini terlihat untuk pemilihan dari brand. Di sini ada dari Amerika, European, ASEAN. Kita pilih ASEAN. Karena brand ini kita memakai Honda, kita pilih Honda. Lalu confirm. Oke, seperti yang tadi saya katakan, untuk Honda Jazz itu sebanyak 16 pin DLC. Kita pilih yang 16. Nah, di sini tertera untuk tipenya itu Honda Jazz. Dan untuk nomor engine-nya sudah ada. Lalu kita klik OK. Kita langsung menuju kepada sistem selection untuk memeriksa pada bagian engine system. Kita pilih aja yang atas, pemeriksaan pada
sistem engine. Karena yang bermasalah pada engine, kita pilih yang sistem engine. Oke. Lalu kita pilih read fault code untuk memeriksa sensor apa yang mengalami masalah. Oke, di sini yang terlihat bermasalah itu yang pertama dengan kode P0108 itu Manifold Absolute Pressure atau MAP sensor. Di sini statusnya current, artinya bahwa sensor ini bermasalah. Lalu yang kedua P0113 itu sensor IAT atau Intake Air Temperature Sensor. Di sini juga sama current statusnya. Yang ketiga di sini hampir sama dengan yang atas, namun di sini untuk voltage-nya yaitu low, artinya tidak ada hubungan untuk tegangannya pada sensor MAF. Lalu yang keempat sampai yang keenam itu hanya history. Langsung saja kita periksa pada bagian sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Oke, setelah kita mengetahui trouble yang dialami dari unit ini, yaitu berupa dua sensor. Yang pertama itu sensor MAP dan yang kedua itu sensor intake air temperatur. Oke, selanjutnya kita buka kap mesin untuk memeriksa pada komponen yang bermasalah. Oke, yang pertama kita coba periksa dulu bagian sensor pada IATS atau intake air temperatur yang letaknya pada bagian box filter. Ya, di sini untuk Honda Jazz letaknya ada di bagian atas, di bagian sini. Coba kita periksa soketnya terlebih dahulu. Dan ditemukan soketnya kendor, kurang masuk untuk sensor IATS. Oke, kita coba pasangkan sampai bunyi klik. Oke, untuk sensor IATS telah terpasang soketnya. Selanjutnya kita coba periksa sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Di sini letaknya pada bagian intake manifold dekat dengan throttle body. Oke, sama untuk yang sensor MAP juga soketnya terlepas, dalam artian tidak masuk pada bagian konektornya. Kita coba pasangkan pada bagian konektornya. Oke, soket telah terpasang pada bagian konektornya. Kita coba lagi kembali pada bagian scanner. Oke, setelah terpasang, selanjutnya kita kembali lagi pada menu DTC atau Diagnose Trouble Code. Oke, kita masih berada pada menu Diagnostic Trouble Code. Ya, selanjutnya kita coba clear permasalahan yang tadi setelah kita selesaikan di depan. Setelah itu kita coba clear atau menghapus dari history yang telah di data oleh ECU. Selanjutnya kita coba clear. Kita close dulu. Oke. Di sini kita lanjut memilih menu pada Clear Fault Memory untuk menghapus dari histori permasalahan yang telah kita selesaikan atau yang telah kita betulkan. Pilih Clear, lalu OK. Oke. Di sini terdapat pemberitahuan untuk Clear Fault Memory itu sukses. Artinya untuk data yang tadi berada pada data trouble code itu sudah dihapus. Lalu kita klik OK saja. Kita cek kembali pada read fault code apakah masih terdapat masalah atau tidak. Oke, di sini tertera untuk PGM-FI
engine system di sini tidak terdapat trouble. Di sini artinya untuk permasalahan yang terjadi pada mobil ini telah selesai. Lalu kita klik exit saja. Oke, kita coba cek pada unit. Kita coba hidupkan. Setelah proses scan dan penghapusan data selesai, selanjutnya kita coba cek pada unit. Namun sebelum itu saya kunci kontak, posisikan dulu pada posisi off, lalu on-kan kembali. Oke, di sini terlihat bahwa panel instrumen menyala dengan normal, cek engine juga menyala dengan normal. Selanjutnya kita coba posisikan pada posisi start. Oke, untuk panel indikator semuanya mati ketika mesin menyala, termasuk dari engine lamp. Dan putaran mesin juga sekarang sudah kembali normal. RPM juga sudah stabil. Oke, jadi kesimpulannya benar, memang adanya untuk unit ini terjadi permasalahan pada sensor, yaitu berupa sensor MAP dan IATX yang menyebabkan mesinnya menjadi pincang, tidak normal. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya bagaimana cara memperbaiki engine yang bermasalah menggunakan alat scanner. Oke, terima kasih. See you next video.